Sementara pemirsa, ratusan warga dan nelayan di Pacitan, Jawa Timur melaksanakan upacara HUT ke-80 RI dengan mengendarai ratusan perahu. Keindahan panorama alam dan juga gema lagu kebangsaan membuat upacara berlangsung semakin hikmat. Ratusan nelayan dan warga di Pacitan, Jawa Timur menggelar upacara di Sungai Maron dengan mengendarai ratusan perahu kecil. Dengan penuh hati-hati, 3 petugas pengibar bendera menggunakan perahu untuk bisa mengibarkan bendera merah putih di tengah sungai. Keindahan panorama alam dan gema lagu kebangsaan membuat upacara berlangsung hikmat. Selain sebagai ungkapan syukur dan sukacita atas kemerdekaan Indonesia, kegiatan ini juga digelar sebagai promosi wisata Sungai Maron. Sungai ini dikenal dengan sebutan Amazonia Indonesia. Pengibaran bendera merah putih, dan tentunya ini adalah sebagai promosi wisata kami, tentunya yang ada di wisata Sungai Maron ini, dan ini kali ke-5 atau 5 tahun kita laksanakan, dan mudah-mudahan ini nanti bisa membawa berkah barokah bagi masyarakat Maron khususnya dan masyarakat Dresono pada umumnya. Perayaan kemerdekaan dengan cara unik ini akan terus dilestarikan sebagai tradisi tahunan, sehingga rasa nasionalisme warga bisa terus terjaga. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, sebanyak 8 bayi lahir tanggal 17 Agustus 2025 di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat. Pihak rumah sakit pun memberikan kado spesial perayaan HUT kemerdekaan RI ke-80. Kebahagiaan HUT RI Republik Indonesia juga dirasakan oleh para orang tua yang anaknya lahir tepat pada tanggal 17 Agustus di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat. Sebanyak 8 bayi lahir dalam kondisi sehat, dengan 6 bayi lahir normal dan 2 bayi lahir melalui proses operasi sesar. Menyambut HUT RI dan kelahiran bayi, pihak rumah sakit pun memasang pernak-pernik nuansa merah putih hingga pemberian kado spesial bagi bayi yang lahir di tanggal 17 Agustus 2025. Pihak rumah sakit juga menghiasi tempat tidur bayi secara khusus, kental dengan nuansa merah putih kemerdekaan. Ya, untuk perasaannya yang pasti senang karena anak pertama, yang kedua tanggal 17 Agustus kan tahu sendirilah hari kemerdekaan Indonesia, jadi ya kayak kopi lah gitu. Oh gitu. Harapannya semoga 8 bayi ini yang lahir di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon bertepatan dengan ulang tahun Republik Indonesia ke-80 menjadi tunas-tunas bangsa yang soleha, bahagia, kemudian menjadi anak-anak yang tumbuh cerdas, sehat. 8 bayi yang lahir di 17 Agustus 2025 ini diharapkan dapat menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, bangsa, dan negara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-80 RI juga digelar di bawah laut. Puluhan penyelam berhasil mengibarkan bendera merah putih di kedalaman dan keindahan dasar laut Indonesia. Lima penyelam melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih dari dasar laut Pulau Sangiang, Serang, Banten. Upacara berlangsung hikmat sekaligus haru ketika para penyelam berhasil menaikkan bendera dari kedalaman 10 meter. Cuaca yang cerah dan ombak yang bersahabat membuat pengibaran bendera berjalan lancar. Pengibaran bendera dari kedalaman laut ini digelar oleh prajurit penyelam Lanal, Banten. Bersama personel gabungan TNI, Polri, Basarnas, BPBD, dan berbagai komunitas penyelam. Kita melaksanakan pengibaran dari
dasar laut dari kedalaman kurang lebih 10 meter hingga memunculkan bendera dari dasar laut ke atas permukaan. Itu pelaksanaannya seperti upacara biasa gitu loh? Seperti upacara biasa, tentu disesuaikan dengan kondisi dari bawah laut. Ada kesulitan nggak Pak? Ada kesulitan tadi Pak? Alhamdulillah untuk cuaca pada pagi ini sangat mendukung, aman, arus di bawah juga sangat bersahabat. Sementara itu, upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 RI juga berlangsung di bawah laut Wakatobi, Sulawesi Tenggara. 80 penyelam yang terdiri dari polisi dan sejumlah komunitas menyelam ikut terlibat dalam kegiatan ini. Selain sebagai peringatan kemerdekaan RI, upacara digelar sebagai bentuk penghargaan untuk pelaksanaan upacara bawah laut Utara ini dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun 2025. Jadi kita yang terlibat dari seluruh organisasi Forkopimda seluruh Kabupaten Wakatobi dalam hal pengibaran bendera di bawah laut, jadi yang terlibat sejumlah 80 orang. Momen upacara ini juga dijadikan sebagai ajang promosi terhadap wisata bawah laut Wakatobi yang memiliki pesona keindahan ragam biota laut. Dari Serang, Banten dan Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Iskandar Nasution, Andi Eba, iNews melaporkan. Sementara ada yang berbeda dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 RI di Maluku Utara tahun ini. Bendera merah putih dikibarkan di kedalaman laut. Kami, bangsa Indonesia. Gubernur Maluku Utara Shirley Joanda tampil memukau dengan balutan kostum Putri Duyung saat ikut mengibarkan sang merah putih di dasar laut Sulamada, Ternate. Upacara ini terselenggara berkat kolaborasi pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan wanita selam Indonesia. Sebanyak 100 penyelam ambil bagian menciptakan pemandangan luar biasa. Bendera merah putih berkibar gagah di kedalaman, dikelilingi panorama bawah laut yang mempesona. Momen langka ini membawa pesan kuat tentang pentingnya menaruh perhatian pada laut sebagai ruang hidup bangsa. Shirley menegaskan laut bukan hanya bentangan air, tetapi sumber ekonomi, ruang hidup sekaligus warisan bangsa yang wajib dijaga bersama. Memilih laut sebagai lokasi pengibaran bendera sebagai simbol pembangunan dan pelestarian laut harus menjadi prioritas. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai Lomba unik 17-an bukan hanya untuk remaja dan juga kaum muda saja. Orang dewasa hingga lansia juga tak mau kalah ikut berpartisipasi, mulai dari pegawai dinas, pedagang pasar hingga lansia yang tinggal di panti jompo. Memeriahkan HUT ke-80 tahun kemerdekaan Indonesia, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Solo, Jawa Tengah menggelar lomba unik, yaitu lomba tarik mobil derek. Dengan jarak 30 meter, setiap tim beradu kuat dan cepat agar dapat menarik mobil derek mencapai garis finish paling pertama. Bahkan mobil tersebut bertambah berat karena ditumpangi oleh sejumlah peserta yang sekaligus bertugas menyemangati para penarik mobil derek. Semarak peringatan HUT ke-80 RI juga terasa di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Para pedagang dari kurang lebih 40 kios yang ada di sisi barat ini antusias mengikuti beberapa lomba menarik, di antaranya lomba menggendong ember, membawa tampah dan balon, serta lomba karaoke. Tak hanya lomba antar pedagang, guna menambah suasana khas Hari Kemerdekaan, turut dilombakan juga menghias lorong los pasar dengan pernak-pernik khas 17-an.
Selain sebagai wujud nasionalisme para pedagang, lomba ini diharapkan mempererat persaudaraan antar pedagang dan mampu menarik minat para wisatawan. Kaum lanjut usia tidak mau kalah dengan anak muda yang menggelar lomba 17-an. Di ruang Aula Panti Wereda Pengayoman Wonodri Semarang, para lansia memakai baju merah putih memegang bendera kecil bersemangat untuk mengikuti lomba antar lansia untuk menyemarakan HUT RI. Berbagai lomba digelar dengan penuh keceriaan dan menyiratkan pesan, salah satunya lomba memilah biji-bijian. Lansia lainnya berlomba menyusun gelas berpasangan. Lomba ini bertujuan menambah keakraban dan kompak antar lansia dan juga melatih motorik dan daya ingat, tapi juga mempererat kerjasama dan persahabatan antar sesama lansia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sudah 80 tahun merdeka, ternyata masih ada infrastruktur di wilayah Indonesia yang belum maju. Di Pasaman, Sumatera Barat, akibat jembatan putus, seorang bidan nekat berenang menyusuri sungai yang deras dan menempuh medan terjal demi mengunjungi pasien. Viral di media sosial video amatir yang merekam aksi seorang bidan melompat dari tebing curam kemudian berenang menyusuri sungai di Nagari Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Ya, perjuangan bidan desa ke kampung halaman. Bidan Dona dari Puskesmas Simpang Tonang ini rela bertaruh nyawa mengarungi aliran sungai yang cukup deras demi menyelamatkan pasien. Dengan membawa tas berisi peralatan medis di punggung, Bidan Dona berenang hingga ke tepi sungai. Hal ini terpaksa ia lakukan lantaran jembatan di desanya putus. Awak kelak berterumpang yuk. Berterumpang. Setibanya di tepi sungai, perjuangan Bidan Dona belum berakhir. Ia harus melintasi jalan sempit nan terjal sejauh 27 km dengan menaiki ojek. Sampai di jembatan Batang Pasaman itu rupanya jalannya udah putus, jembatannya putus. Terus saya turun dari Napal menuju sungai dan menyeberang itu kira-kira 18 meter. Ya kan sebenarnya pasien ini pasien TB, Pak. Dia udah makan obat udah 10 hari, dia udah dikunjungi bidan desa, udah dikontrol sama bidan desa. Tapi entah kemana dia mau saya lihat gitu, Pak. Berarti untuk akses jalan sampai ke tempat pasien hanya satu itu, ada akses jalan lain, Ibu? Nggak ada, Pak, cuma jembatan itu aja, Pak. Warga setempat berharap pemerintah daerah segera membangun jembatan yang rusak sehingga aktivitas warga tidak lagi terhambat. Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Perayaan HUT RI ke-80 tak hanya dimeriahkan di Indonesia, diaspora di Thailand, Turki, dan Jepang juga menggelar upacara. Kemeriahan upacara di Bangkok, Thailand diikuti ratusan warga Indonesia. Mereka menggelar upacara di halaman Kedutaan Besar RI di Bangkok. Saya rasa sangat gembira, sangat happy, sangat bangga dengan diri saya. Terutama saya juga bisa banggain orang tua, teman-teman di sana di Indonesia, bisa banggain negara saya meskipun saya lagi di luar negeri. Dan untuk ini tahun terakhir saya sebagai Paskibra dan saya akhirnya bisa memerdekakan Indonesia dengan baik di luar negeri. Antusiasme masyarakat sudah jauh sebelum tanggal 17, mereka bertanya-tanya memenuhi website dan hotline kita untuk menanyakan kegiatan-kegiatan apa. Diaspora atau warga Indonesia di Turki, tepatnya di Ankara, menggelar upacara 17 Agustus di sebuah aula. Upacara ini penandaan pentingnya masyarakat Indonesia dimanapun berada untuk mengingat perjuangan bangsa dan para pejuang terdahulu. Sementara itu di Jepang, tepatnya di Osaka, bertepatan dengan Indonesia Expo, warga Indonesia memperkenalkan budaya Indonesia di Hari Kemerdekaan RI. Sejumlah tarian seperti tari piring, tarian dari Papua, tarian dari Bugis, Sulawesi Selatan, dan tarian Dayak dipertunjukkan. Selain itu, sebagai kerjasama antara Jepang dan Indonesia,
Pertunjukan Peppermoon Puppet turut memeriahkan perayaan HUT ke-80 di Osaka. Kemeriahan perayaan HUT RI ke-80 di Indonesia tidak dirasakan warga Gaza di Palestina. Warga Gaza masih menunggu bantuan kemanusiaan. Kemeriahan perayaan HUT RI ke-80 di Indonesia tidak dirasakan warga Gaza di Palestina. Warga Gaza masih menunggu bantuan kemanusiaan. Warga Indonesia hari ini merayakan kemerdekaan ke-80, namun warga Gaza masih menunggu kemerdekaan diakui di PBB oleh semua negara. Salah satu lembaga dari Algeria memberikan bantuan kemanusiaan berupa makanan kepada warga dan anak-anak di Gaza. في إقبال من الناس بشكل كبير على التكيات، يعني أنت هتلاقي مشاهد هالقد ضخمة جدا، يعني هتلاقي الناس مجاعة حادة فيهم جدا، هذول الناس تلاقيهم صار لهم 5 أيام ل4 أيام مش ماكلين، وإحنا الحمد لله اليوم قدرنا نوفر لهم 18 قدر، ويا رب نقدر نلبي كمان وكمان بعض من احتياجات الناس. رسالتي إنه توقف المجاعة، توقف المجاعة على أبناء شعبنا في قطاع غزة. Sejak 14 Agustus lalu, lebih dari 100 organisasi internasional menuntut Israel menyetop blokade ke jalur bantuan. Setelah Israel membuka blokade tersebut, tetap saja kebutuhan masyarakat Gaza tidak terpenuhi.